Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasdar, Stambuk L1A1212232. Saya di sini akan menjelaskan tentang alat reproduksi ternak sapi betina. Adapun alat reproduksi hewan betina adalah suatu proses yang kompleks yang melibatkan seluruh tubuh hewan itu. Sistem reproduksi akan berfungsi bila makhluk hidup khususnya hewan ternak dalam hal ini sudah memasuki seksual maturity atau dewasa kelamin. Setelah mengalami dewasa kelamin, alat-alat reproduksinya akan mulai berkembang dan proses reproduksinya dapat berlangsung baik ternak jantan maupun betina. Pada pada mamalia, ovarium dan bagian ductus dari sistem reproduksi berhubungan satu dengan yang lain dan melekat pada dinding tubuh dengan sebuah seri, dan ligmen-ligmen ovarium menerima suplai darah dan suplai saraf melalui hilus yang juga melekat pada uterus. Alat-alat reproduksi betina terletak dalam cavum pelvis, rongga pinggul. Cavum pelvis dibentuk oleh tulang-tulang sacrum, vertebra coccygia, kesatuan sampai ketiga, dan oleh dua oskosea. Ovarium adalah organ primer atau esensial reproduksi pada betina seperti halnya testes pada hewan. Ovarium dapat dianggap bersifat endokrin atau sitogenik, menghasilkan sel, karena mampu menghasilkan sel hormon yang akan diserap langsung ke dalam peredaran darah dan juga ovum. Ovarium terletak di dalam rongga perut, berfungsi untuk memproduksi ovum dan sebagai penghasil hormon estrogen, progesteron, dan inhibin. Fungsi ovarium sendiri adalah memproduksi ovum, penghasil hormon estrogen, progesteron, dan inhibin. Pada semua hewan menyusui mempunyai sepasang ovarium dan mempunyai ukuran yang berbeda-beda tergantung pada spesies, umur, dan masa stadium reproduksi hewan betina. Bentuk ovarium tergantung pada golongan hewan. Satu pada golongan hewan yang melahirkan beberapa anak dalam satu kebuntingan disebut polytokous. Ovariumnya berbentuk seperti buah murbei. Contohnya babi, anjing, kucing. Dua pada golongan hewan yang melahirkan satu anak dalam satu kebuntingan disebut monotokous. Ovariumnya berbentuk bulat panjang oval. Contohnya sapi, kerbau. Sedang pada ovarium kuda berbentuk seperti ginjal. Oviduk. Oviduk merupakan saluran yang bertugas untuk menghantarkan sel telur atau ovum dari suatu ligamentum, yaitu mesosalping, yang merupakan saluran kecil yang berkelok-kelok dari depan ovarium dan berlanjut di tanduk uterus. Dinding oviduk terdiri atas 3 lapisan, yaitu membran serosa merupakan lapisan terdiri dari jaringan ikat dan paling besar. Membran mucularis merupakan lapisan otot, dan membran mucosa merupakan lapisan yang membatasi lumen. Fungsi oviduk: 1. Menerima sel telur yang diovulasikan oleh ovarium. 2. Transport spermatozoa dari uterus menuju tempat pembuahan. 3. Tempat pertemuan antara ovum dan spermatozoa atau fertilisasi. 4. Tempat terjadinya kapasitasi spermatozoa. 5. Reproduksi cairan sebagai media pembuahan dan kapasitas spermatozoa. 6. Transport yang telah dibuahi atau zigot
menuju uterus. Uterus merupakan struktur saluran muskuler yang diperlukan untuk menerima perkembangan zigot. Uterus digantung oleh ligamentum, yaitu mesometrium, atau saluran yang bertaut pada dinding ruang abdomen dan ruang pelvis. Dinding uterus terdapat 3 lapisan. Lapisan dalam disebut endometrium, lapisan tengah disebut myometrium, dan lapisan luar disebut perimetrium. Fungsi uterus 1, saluran yang dilewati gamet atau spermatozoa akan membuahi sel telur pada ampula. Secara otomatis untuk mencapai ampula akan melewati uterus dahulu. 2, tempat terjadinya implementasi. Implementasi adalah penempelan embrio pada endometrium uterus. 3, tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio. 4, berperan pada proses kelahiran, parturisi. 5, pada hewan betina yang tidak bunting berfungsi mengatur siklus estrus dan fungsi korpus luteum. Cervix terletak di antara uterus dan vagina sehingga dikatakan sebagai pintu masuk ke dalam uterus. Cervix ini tersusun atas otot daging sphincter. Terdapat lumen penonjol mucosa cervix dan akan menutup pada saat terjadi estrus dan kelahiran. Cervix menghasilkan cairan yang dapat memberi jalan pada spermatozoa menuju ampula dan untuk menyeleksi sperma. Fungsi dari cervix menutup lumen uterus sehingga menutup kemungkinan untuk masuknya mikroorganisme ke dalam uterus dan sebagai tempat reservoir spermatozoa. Vagina. Vagina adalah organ reproduksi hewan betina yang terletak di dalam pelvis, di antara uterus dan vulva. Vagina terdiri dari 2 bagian, yaitu vestibulum yang terletak dekat dengan vulva, serta merupakan saluran reproduksi dan saluran keluarnya urin, dan yang kedua adalah portio vaginalis cervix yang letaknya dari batas antara keduanya hingga cervix. Fungsi dari vagina adalah sebagai alat kopulasi dan tempat sperma dideposisikan. Berperan sebagai saluran keluarnya sekresi cervix, uterus, dan oviduk. Vulva. Vulva merupakan alat reproduksi hewan betina bagian luar. Vulva terdiri dari 2 bagian. Bagian luar disebut labia mayora dan bagian dalamnya disebut labia minora. Labia minora homolog dengan preputium pada hewan jantan, sedangkan labia mayora homolog dengan skrotum pada hewan jantan. Klitoris. Klitoris merupakan alat reproduksi betina bagian luar yang homolog dengan gland penis pada hewan jantan yang terletak pada sisi ventral sekitar 1 cm dalam labia. Klitoris terdiri atas 2 krura atau akar badan dan kepala. Klitoris terdiri atau jaringan erektil yang tertutup oleh epitel squamosa berstrata. Selain itu, klitoris juga mengandung saraf perasa yang berperan pada saat kopulasi. Klitoris akan bereaksi pada hewan yang sedang estrus. Fungsi dari klitoris ini membantu dalam perkawinan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.